Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Jadi di video kali ini aku akan sharing ke kalian cara belajar SQL dari paling awal, dan jangan khawatir karena melalui platform ini kalian juga akan belajar cara format-format atau seperti mirip-mirip di Excel itu adalah formula yang digunakan untuk menarik data dari suatu database, guys. Mungkin kedengarannya sedikit rumit, tapi jangan khawatir, guys. Selangkah demi selangkah kalian akan mulai paham. Yuk kita coba. Jadi SQL dasarnya tuh apa sih? SQL itu adalah Structured Query Language. Jadi bahasa-bahasa dalam dunia pemrograman ini digunakan untuk menarik suatu data, mengolah data, atau bahkan memanipulasi data gitu, guys. Dan ini keterangan singkatnya dari Google. Dan salah satu platform yang bisa aku rekomendasikan adalah SQL Zoo ini. Kenapa? Karena ini gratis dan kamu nggak perlu untuk ngelakuin login atau subscribe atau langganan apapun di sini. Cuma hanya nyoba dan ikutin panduannya. Kita coba dari yang zero, select basic ini. Klik aja. Jadi di sini yang pasti dari sistemnya atau SQL ini akan nyediain kamu bank data atau kumpulan data yang banyak banget. Paling gampang nih contohnya adalah data-data nama negara, benuanya dari benua apa aja, terus luas areanya, jumlah penduduknya, sama GDP atau pendapatannya gitu. Terus di sini kita akan coba mulai latihan narik data dengan salah satu mungkin kita nyebutnya keyword atau bahasa spesifik untuk bisa narik data dari bank data ini, guys. Contohnya di sini. Di contoh ini kan query-nya adalah where name France. Nah, kamu tinggal ikutin alurnya atau panduannya aja, guys. Use example uses where clause to show population of France. Ini kan France ya. Terus note that string should be in a single quotes. Ini aturannya. Nah, soal atau semacam latihan untuk kita adalah kamu ikutin kata-kata yang dicetak tebal ini, guys. Nah, ganti negara yang France ini menjadi Germany gitu, guys. Aku coba ya. Germany. Udah gitu aja, tetap dengan posisi seperti ini, where spasi name spasi sama dengan, terus petik 1 Germany, tutup pakai petik 1 lagi, terus submit SQL. Nanti hasilnya akan muncul di sini, guys, gitu. Kalau buat salah nggak apa-apa, coba aja terus, latihan aja terus, pasti akan ada rasa kepuasan tersendiri, guys, kalau kamu belajar dari kesalahan dan kamu berhasil ngelewatin itu. Just keep going, belajar aja, gas aja. Nah, selanjutnya tentang negara Skandinavia. Checking a list the word in allow us to check if the item is in the list. Jadi, maksudnya adalah kita pakai query atau kata-kata in kalau kita ingin narik data yang include dalam suatu kategori, misalnya negara Sweden, Norway, Denmark ini kan masuk dalam atau include dalam satu grup negara Skandinavia gitu ya. Nah, contoh yang dikasih yang baru tertulis ini kan cuma Brazil, Rusia, India, sama China. Nah, tugas kita ganti negara-negara ini menjadi negara ini, guys. Sweden, Norway, sama Denmark. Kita ganti aja simple Sweden, terus Norway, dan Denmark. Yang China aku hapus aja. Jangan lupa petik 1-nya dimasukin, terus biarin ada titik koma seperti ini, terus submit SQL.
nanti datanya akan muncul seperti ini. Gitu guys, simple ya. Misalkan kalau kalian tadi dicontoh nemu kata-kata N sebelum negara yang terakhir ini. Kalau dari pengalamanku, datanya nggak bisa ketarik guys. Jangan khawatir, aku akan tunjukin, kita akan belajar dari kesalahan gitu ya. Jadi setelah negara yang sebelum kata N ini ada India, aku nggak akan kasih koma, cuma tulis N aja, terus Denmark, gini aja, terus aku submit. Oke, wrong answer, too many rows. Jadi ternyata kita nggak perlu kasih kata N ya guys, cukup kasih koma aja, submit SQL, dapatlah datanya, begitu. Terus kamu juga bisa narik data tentang misalnya jumlah, di sini jumlah apa nih? Tentang suatu lebar atau area sebuah negara gitu ya. Kan di contohnya nih udah dikasih antara 250.000 sampai 300.000 ya. Nah, ini kita dapat soal untuk modify ini menjadi antara 200.000 sampai 250.000. Ngikut aja soalnya guys, tapi kamu juga bisa belajar kalau kata-kata yang dipakai untuk menarik data adalah ini, where area between, antara berapa ini dan ini. Nggak perlu titik koma atau apapun. Terus ini aku akan ganti 250, pastiin angkanya sesuai, terus submit SQL. Begini, akhirnya dapat negara-negara yang luas areanya tuh antara 200.000 sampai 250. Jadi gitu guys, kamu bisa belajar SQL dari awal menggunakan SQL Zoo ini. Keren banget dan asik banget kan untuk ngisi waktu luang. Jadi jangan lupa dicoba dan aku harap video ini bermanfaat buat kamu ya. Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa kasih like dan subscribe channel ini. Dan please jangan ragu untuk kasih masukan atau kritik lewat kolom komentar yang ada di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih.